Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kami dari Prodi D3 Keperawatan yang beranggotakan terdiri dari 1. Indah Mukti Salsabila, 2. Karisna Wijayaningsih, 3. Hoirun Heni Hidayah, 4. Laura Windari, 5. Lila Amungsiwi, 6. Lisa Agustina, 7. Maya Asfiatun, 8. Meita Vilda Yuanda. Apa itu kedudukan bahasa Indonesia? Menurut Arifin, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum khusus, Bab 15 Pasal 36. Sedangkan secara umum, kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat, posisi bahasa Indonesia mempunyai fungsi 1. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedua, ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional. 1. Pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku budaya, dan bahasa. Kedua, sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 3. Identitas nasional di mata internasional. Dan yang terakhir nomor 4 adalah lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Selanjutnya nomor 3, bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. 1. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. 2. Fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan negara. 4. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Kemudian nomor 4 ada bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Bahasa baku juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang ke-1 ada pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. 3. Penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual.
Keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat ASEAN, dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. A. Ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sangat dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Untuk memperdalam bahasa Indonesia, kita harus mengetahui sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya saat ini, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu penduduk Indonesia yang sangat beraneka ragam. B. Ada bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa negara pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengemban kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, C. Bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil membangkitkan diri, menggalak semangat kebangsaan dan semangat perjuangan. Dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, peran dan fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Artinya, rincian peran bahasa Indonesia sekurang-kurangnya yang telah disinggung tadi boleh dikatakan berlaku sepanjang masa selama bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. D. Bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan. Dan untuk itu, beberapa payung hukumnya sudah jelas. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permen Nomor 22 tentang Standar Isi sampai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, Alex dan Ahmad HP menyampaikan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional, dan teks serta penyajian pelajaran dan perkuliahan di lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat umum dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. E. Politik bahasa nasional. Politik bahasa nasional adalah pengelolaan penggunaan bahasa nasional untuk diteliti dan dikembangkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Menurut Dendi Sugono, politik bahasa Indonesia adalah kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional, yaitu meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Dalam penataan politik bahasa nasional, beberapa hal harus diperhatikan adalah: yang ke-1, latar belakang penutur bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Selanjutnya, kosakata bahasa daerah. Nomor 4, peranan bahasa asing. F. Fungsi bahasa.
Fungsi bahasa yang utama dan pertama adalah fungsi komunikasi. Dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut ini. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa adalah pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain. 2. Komunikasi dalam bahasa. Komunikasi dalam bahasa merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain, atau komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai ekspresi diri. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa adalah kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dalam tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Terakhir nomor 5 yaitu fungsi membentuk karakter diri. Membentuk karakter diri berfungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Widiono 2005. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.